Suara angin malam ini bukanlah sekadar gerakan udara biasa. Ia membawa bisikan kuno, getaran dari sesuatu yang sangat besar, gelap, dan bersemayam di tempat yang seharusnya tidak disentuh. Kita bicara tentang makhluk yang wujudnya adalah manifestasi ketakutan primal, genderuwo. Namun, bukan genderuwo biasa, melainkan entitas yang terikat, yang menjadikan pohon sebagai tahtanya, sebagai perpanjangan dari jiwanya yang busuk. Kisah ini dimulai di tepi desa, di mana batas antara realitas dan mimpi buruk mulai terkikis. Ada pepatah yang mengatakan, jika Anda mencium bau amis atau bau singkong bakar di hutan saat senja, larilah. Tapi jika bau itu bercampur dengan aroma lumut tua dan kelembaban yang mencekik, Anda mungkin sudah terlalu dekat dengan pohon yang menjadi rumahnya. Pohon itu adalah titik fokus energi negatif, magnet bagi kesengsaraan, dan jembah penyeberangan bagi sang raksasa berbulu. Kita akan menyelam lebih dalam ke dalam kegelapan itu, selangkah demi selangkah, menguak mengapa kayu tua itu menjadi begitu keramat, begitu mematikan. Bersiaplah untuk mendengar hal-hal yang tidak akan pernah bisa Anda lupakan. Keheningan malam ini adalah permulaan dari petualangan paling mengerikan. Pohon ini bukan sekedar flora. Ia adalah monumen hidup dari kengerian. Seringkali, pohon itu adalah beringin tua yang akarnya menjulur seperti urat-urat raksasa di bumi. Atau mungkin randu alas yang menjulang. Batangnya dipenuhi paku dan sesajen kering yang ditinggalkan oleh mereka yang putus asa. Lokasinya selalu sama, di pinggiran desa, tempat pandangan manusia jarang menjangkau, di mana sinar matahari pun enggan menembus kanopi yang tebal. Penduduk lokal menamainya pohon tunggal atau pohon larangan. Tidak ada yang berani mendekat setelah jam 9 malam. Kelembapan di sekitarnya terasa tidak alami, dingin, seolah-olah suhu udara turun drastis tanpa alasan yang jelas. Jika Anda perhatikan dedaunan di sekitarnya, mereka tampak layu, bahkan di musim semi. Energi kehidupan dihisap habis, meninggalkan aura kekosongan yang menyesakan. Ini adalah wilayah kedaulatan, di mana genderuwo tidak hanya berdiam, tetapi juga menyerap kekuatan dari pohon itu sendiri. Akar-akarnya berfungsi sebagai saluran, menghubungkan entitas tersebut ke inti bumi, memberinya massa dan kekuatan yang melampaui batas dimensi. Bayangkan berdiri di sana, di bawah bayangan kanopi yang gelap, mendengarkan gemerisik daun yang sebenarnya adalah bisikan ancaman. Sebuah pohon yang batangnya terlihat seperti punggung berotot, siap untuk meledak dan menampilkan penghuninya yang mengerikan. Mari kita bahas senjata utama genderuwo. Sebelum penampakan fisiknya yang mengerikan, indera penciuman. Ketakutan memiliki bau, dan bagi genderuwo yang terikat pada pohon, bau ini adalah peta. Ia mengintai melalui sensasi yang paling halus. Bau amis yang tajam, seperti daging mentah yang sudah lama membusuk, seringkali menjadi tanda peringatan pertama. Ini bukan sekedar bau, ini adalah tanda kekuasaan. Tapi ada yang lebih menipu. Bau busuk itu kadang-kadang disamarkan, berubah menjadi bau melati yang pekat, manis, dan menyesakan. Atau bahkan aroma masakan favorit dari rumah. Penipuan ini adalah jebakan psikologis. Saat Anda mendekat, Anda juga akan merasakan getaran. Frekuensi rendah yang menggerus perut Anda membuat Anda mual tanpa sebab. Itu adalah napasnya, detak jantungnya yang masif, yang beresonansi melalui batang pohon. Makhluk ini adalah massa otot dan bulu hitam, tetapi kehadirannya adalah gelombang energi. Mereka yang pernah selamat menceritakan bahwa pohon itu sendiri terasa hangat saat disentuh. Bukan kehangatan yang menenangkan, melainkan panas seperti demam yang mengerikan. Bayangkan Anda sendirian di tengah hutan yang dingin, dan satu-satunya sumber panas yang Anda temukan adalah pohon raksasa yang menyimpan genderuwo di dalamnya. Insting Anda berteriak untuk mundur, tapi rasa ingin tahu yang dipicu oleh ilusi penciuman menarik Anda semakin dalam ke pelukan mautnya. Ia sedang bermain, ia menunggu, ia membiarkan ketakutan Anda matang sebelum ia bergerak. Cerita rakyat seringkali adalah dongeng yang dilebih-lebihkan, tetapi kesaksian para tetua menyimpan inti kebenaran yang mengerikan. Mereka tidak berbicara tentang hantu yang melayang, melainkan tentang predator yang cerdas. Ada kisah tentang seorang penebang kayu, kakek Sarmo, yang melanggar larangan terberat, memotong satu dahan pun dari pohon tunggal. Malamnya, ia tidak melihat genderuwo. Yang ia dengar adalah suara istrinya memanggil dari sumur. Suara yang sangat mirip,
penuh kekhawatiran. Kakek Sarmo berlari ke arah suara itu, tetapi suara itu selalu bergerak, menariknya semakin jauh ke dalam hutan yang gelap. Ini adalah trik yang kejam. Genderuwo pohon tidak perlu menunjukkan dirinya secara langsung pada awalnya. Ia memanipulasi ruang dan suara. Kakek Sarmo baru sadar ketika ia tersandung, menyadari bahwa ia tidak lagi mendengar suara istrinya, melainkan tawa yang dalam, basah, dan menggema, berasal dari seluruh arah sekaligus, seolah-olah pohon itu sendiri yang tertawa. Tawa itu memiliki kualitas fisik, seperti batu yang bergesekan, membuat gendang telinga sakit. Ia selamat, tetapi ia kembali dengan mata yang kosong dan bisu. Para tetua mengajarkan, jangan pernah menjawab panggilan yang datang dari dekat pohon tunggal, karena suara itu bukan milik manusia. Dan begitu Anda menjawab, Anda telah memberikan izin bagi kegelapan untuk mengklaim bagian dari jiwa Anda. Peringatan ini diucapkan dengan bisikan di bawah naungan bulan sabit, selalu dengan mata yang gelisah, seolah-olah genderuwo itu masih mendengarkan, bahkan dari jarak bermil-mil. Lingkungan sekitar pohon genderuwo adalah domain bayangan. Di sana, hukum alam tampaknya sedikit melenceng. Cahaya selalu terasa redup, bahkan pada siang hari. Kanopi pohon itu begitu padat, begitu hitam, sehingga menciptakan kubah kegelapan yang abadi. Ketika Anda mendekat, perhatikan tanahnya. Itu bukan lagi tanah hutan yang subur, melainkan campuran tanah liat yang keras dan dingin, seolah-olah tidak ada kehidupan mikroba yang bisa bertahan di sana. Tapi yang paling menakutkan adalah keheningan yang tidak wajar. Tidak ada burung yang bersiul, tidak ada jangkrik yang berderik, bahkan angin pun seolah enggan bersuara. Semua makhluk hidup menghindarinya, meninggalkan ruang kosong yang menakutkan bagi genderuwo untuk berburu tanpa gangguan. Keheningan ini menekan, membuat suara langkah kaki Anda sendiri terasa memekakkan telinga. Ia ingin Anda tahu bahwa Anda adalah satu-satunya mangsa di sana. Dan di tengah keheningan itu Anda akan melihatnya, bayangan-bayangan yang bergerak perlahan, seolah-olah dipandu oleh tangan yang tak terlihat. Ini bukan pantulan cahaya, ini adalah pergeseran bentuk genderuwo itu sendiri yang memanfaatkan kegelapan sebagai jubahnya. Bayangan itu akan memanjang, memendek, dan kadang-kadang membentuk siluet kepala besar di antara akar yang kusut. Ini adalah domain visual yang dirancang untuk memecah kewarasan, memaksa mata Anda melihat sesuatu yang tidak ada, atau lebih buruk, melihat hal yang memang ada, namun tidak ingin Anda akui. Setelah menguasai bau dan suara, kini ia menggunakan trik yang paling jahat, peniruan. Genderuwo pohon adalah manipulator ulung, terutama dalam meniru suara manusia. Khususnya suara yang membawa resonansi emosional paling kuat, suara orang yang dicintai. Ini bukan sekedar imitasi, ini adalah proyeksi kesedihan. Ia akan meniru tangisan bayi yang hilang atau rintihan seorang ibu yang memanggil anaknya. Jika Anda berjalan sendiri di hutan ini dan tiba-tiba mendengar nama Anda dipanggil dengan penuh kepedihan, jangan pernah berbalik. Karena saat Anda berbalik, Anda mengalihkan fokus Anda dari jalan keluar dan memberinya pandangan penuh. Suara ini dimaksudkan untuk memancing rasa empati, untuk menarik Anda keluar dari jalur aman Anda dan langsung ke dalam sarangnya di antara akar-akar tebal. Mereka yang diculik seringkali adalah mereka yang hatinya sedang rapuh, yang membawa beban kesedihan. Genderuwo pohon merasakan kerentanan itu dan menggunakannya sebagai umpan. Bayangkan, Anda mendengar suara samar adik Anda, yang Anda tahu berada di rumah. Suara itu memohon bantuan, terdengar serak dan takut. Naluri Anda memerintahkan Anda untuk lari, tetapi hati Anda terikat. Ini adalah perang batin, dan genderuwo tahu persis cara memenangkannya. Suara itu akan semakin mendesak, semakin nyata, hingga Anda merasa harus melangkah, hanya satu langkah lagi untuk menyelamatkan mereka. Satu langkah itu, di bawah pohon itu, adalah langkah terakhir yang akan Anda ambil sebelum Anda terperangkap dalam dimensi gelapnya. Mengapa pohon ini? Tidak semua pohon tua menjadi rumah bagi genderuwo. Pohon ini memiliki sejarah, sebuah asal-usul kutukan yang mengikat entitas ini secara permanen. Menurut legenda paling gelap, pohon ini mungkin dulunya adalah situs pengorbanan yang mengerikan, tempat di mana kekejaman dilakukan tanpa belas kasihan. Mungkin darah seorang anak, atau mungkin lokasi bunuh diri massal yang meninggalkan energi keputusasaan yang tak terbayangkan. Energi traumatis ini menciptakan celah,
lubang dimensi yang menarik genderuwo dari alam lain dan mengikatnya ke kayu dan akar. Entitas ini tidak memilih pohon. Pohon ini yang memanggilnya melalui penderitaan abadi. Atau dalam versi lain, genderuwo itu sendiri dulunya adalah seorang manusia kuat yang dikutuk. Karena kesombongan dan kejahatannya, ia dikunci di dalam inti pohon, menjadi satu dengan kayunya. Jadi ketika Anda melihat pohon itu, Anda tidak hanya melihat tempat persembunyian, Anda melihat penjara dan sekaligus istananya. Ini adalah makhluk yang terikat, namun ikatan itu memberinya kekuatan teritorial yang absolut. Ia tidak bisa pergi jauh, tetapi di dalam radius kekuasaannya, ia adalah raja yang kejam. Memotong pohon itu bukanlah solusi. Itu hanya akan melepaskan kemarahan yang terkunci selama berabad-abad, menjadikannya berkeliaran tanpa batas. Anda harus memahami bahwa kutukan itu bukan pada genderuwo-nya, melainkan pada pohonnya. Dan selama akar itu menancap di bumi, entitas gelap itu akan terus mengintai, menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk melangkahkan kaki ke dalam sejarah penderitaannya. Bayangkan Anda sekarang berada di luar batas aman. Langkah kaki Anda terasa berat, seolah-olah lumpur tak terlihat menahan sepatu Anda. Udara semakin dingin, dan bau amis yang tajam kini dominan, membuat tenggorokan Anda tercekat. Anda tahu Anda seharusnya tidak berada di sini, tetapi rasa penasaran atau mungkin rasa takut yang telah menarik Anda masuk, kini menguasai. Anda melihat pohon tunggal menjulang tinggi, menelan cahaya bulan. Disinilah genderuwo itu berdiam. Setiap langkah yang Anda ambil menuju pohon adalah ritual yang tidak disadari, persembahan diri Anda kepada entitas. Anda mendengar desahan Anda, bukan di telinga, melainkan di tulang dada Anda. Ini bukan suara angin. Ini adalah genderuwo yang mulai bernafas, menyadari kehadiran mangsanya. Anda mencoba berbalik, tetapi kaki Anda terasa kaku, terpaku pada tanah. Di bawah akar yang berkelok-kelok, Anda melihat sesuatu yang bergerak. Bukan bayangan, melainkan massa yang sangat gelap, berbulu tebal, yang berbaur sempurna dengan tekstur kulit pohon. Gerakannya lambat, seperti batu yang hidup kembali. Keheningan tiba-tiba pecah oleh suara patahan ranting, tetapi Anda tahu itu bukan ranting. Itu adalah sendi raksasa yang bergerak, bersiap untuk berdiri. Mata Anda mulai menangkap siluetnya, bentuk tubuhnya yang membungkuk, kepalanya yang besar, dan bahunya yang lebar, sebesar lemari es tua. Anda menahan nafas, Anda telah datang terlalu dekat. Sekarang ia telah melihat Anda, bukan dengan mata, tetapi dengan seluruh keberadaannya yang gelap. Ini adalah titik balik, momen ketika Anda menyadari bahwa legenda yang Anda dengar hanyalah sepersekian kecil dari kengerian yang sesungguhnya. Ketika genderuwo pohon akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan dirinya, itu adalah pengalaman yang melampaui visual. Ini adalah serangan sensorik. Begitu ia berdiri tegak, tingginya bisa mencapai 2 kali lipat tinggi manusia normal, terkadang lebih, menyentuh kanopi. Massa tubuhnya begitu padat, bulunya begitu hitam dan kotor, berlumuran lumut dan lumpur dari sarangnya. Bau amis kini bercampur dengan bau kematian dan belerang, begitu kuat sehingga menyebabkan refleks muntah. Dan suaranya, bukan auman, melainkan suara gutural yang dalam, seperti batuan besar yang saling bergesekan di dasar laut, beresonansi ke seluruh hutan. Ini bukan teriakan marah, ini adalah ekspresi kehadiran. Ia ingin Anda tertekan oleh skalanya. Matanya, jika Anda berani melihatnya, kadang-kadang digambarkan sebagai titik-titik merah menyala, kecil namun intens, atau bahkan tidak terlihat sama sekali, hanya kegelapan yang lebih pekat di tempat seharusnya mata berada. Ia bergerak dengan lambat, seolah-olah setiap langkah membutuhkan energi monumental, tetapi jarak yang ditempuh setiap langkahnya sangat besar. Ia adalah wujud ketakutan yang paling primitif. Di momen ini, Anda tidak bisa berpikir logis. Anda hanya bisa merasakan dorongan biologis untuk melarikan diri dari predator puncak. Dan ketika ia mengulurkan tangannya, jari-jari tebal dan kuku hitamnya yang panjang, Anda menyadari bahwa Anda sedang berhadapan dengan entitas yang sangat nyata, sangat fisik, namun terbuat dari bahan baku mimpi buruk itu sendiri. Semua legenda menjadi nyata dalam satu pandangan mengerikan itu. Kekuatan genderuwo pohon melampaui kekuatan fisik. Ini adalah makhluk yang bermain dengan pikiran. Setelah Anda terkejut oleh penampakan fisiknya, ia akan menyerang kewarasan Anda.
Ia akan membanjiri pikiran Anda dengan ilusi, memutar balikan kenyataan. Anda mungkin melihat wajah orang yang Anda cintai di tempat genderuwo itu seharusnya berada. Atau Anda mungkin merasa tiba-tiba berada di ruangan yang familiar, ruangan masa kecil Anda, padahal Anda masih berdiri di bawah pohon yang gelap. Disorientasi ini dirancang untuk melumpuhkan kehendak Anda. Ia akan memproyeksikan rasa bersalah dan penyesalan terburuk Anda. Jika Anda memiliki rahasia gelap, ia akan membisikkannya ke telinga Anda, menggunakan suara Anda sendiri. Anda akan mulai mempertanyakan, apakah Anda benar-benar melihat genderuwo, atau apakah Anda sudah gila? Kabut mental ini adalah cara ia mengonsumsi mangsanya. Ia tidak harus merobek Anda, ia hanya perlu menghancurkan keinginan Anda untuk hidup, membuat Anda menyerahkan diri pada kegelapan. Mereka yang berhasil lolos seringkali menggambarkan beberapa jam berikutnya sebagai hilang, berjalan tanpa arah dalam keadaan linglung, tidak mampu membedakan antara mimpi buruk dan realitas. Ini adalah teror murni, manipulasi halus yang mengubah hutan menjadi rumah sakit jiwa tanpa dinding. Untuk melawannya, Anda harus memegang teguh satu kebenaran kecil, satu detail yang menolak ilusi. Namun dalam keadaan panik, menemukan kebenaran itu hampir mustahil. Melarikan diri dari genderuwo pohon adalah soal kecepatan dan, yang paling penting, keberuntungan. Saat Anda lari, jangan pernah lari ke arah di mana Anda melihat pohon itu sebelumnya. Lari menjauh dari sumber suara, dari bau amis yang menusuk, dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah melihat ke belakang. Genderuwo pohon tidak mengejar dengan kecepatan tinggi, tetapi ia memanipulasi ruang. Rasanya seperti berlari di treadmill. Anda bergerak, tetapi hutan seolah menolak untuk membiarkan Anda maju. Anda mungkin merasa telah berlari selama berjam-jam, padahal hanya beberapa menit. Dan saat Anda akhirnya mencapai batas desa, batas cahaya, Anda akan merasa seolah-olah sebuah beban berat di punggung Anda tiba-tiba terlepas. Itulah saat Anda tahu Anda telah meninggalkan domain teritorialnya. Tapi kengeriannya tidak berakhir di sana. Mereka yang selamat membawa pulang trauma dan seringkali tanda genderuwo. Mereka mungkin terbangun dengan luka bakar yang aneh atau bau amis yang melekat pada pakaian mereka selama berminggu-minggu, tidak peduli seberapa sering dicuci. Atau yang terburuk, mereka mungkin membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat, yang mulai mengganggu ketenangan rumah mereka, suara-suara aneh, bayangan yang melintas. Karena genderuwo pohon meskipun terikat, selalu meninggalkan jejak untuk menandai mangsanya. Ini adalah pengingat bahwa Anda pernah melanggar batas dan bahwa kegelapan di bawah pohon itu sekarang mengetahui nama dan wajah Anda. Anda selamat, tetapi Anda tidak pernah benar-benar bebas. Kita telah menembus kegelapan, memahami sifat mengerikan dari entitas yang menjadikan pohon sebagai sarkofagus dan sekaligus tahtanya. Genderuwo pohon adalah peringatan abadi tentang batas yang harus dihormati, batas antara alam kita dan alam mereka. Ingatlah pelajaran ini. Jangan pernah tertarik oleh ilusi bau yang manis. Jangan pernah menjawab panggilan yang terlalu akrab di hutan yang sepi. Dan yang paling penting, jangan pernah merusak pohon yang terasa terlalu sunyi, terlalu besar, dan terlalu tua. Kekuatan yang terikat pada akar itu melampaui pemahaman kita. Dan sentuhan mereka dapat meninggalkan bekas yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Ketakutan yang Anda rasakan saat mendengarkan kisah ini adalah pengakuan jiwa Anda akan bahaya yang sesungguhnya. Jaga diri Anda di malam hari. Hutan memiliki mata dan pohon memiliki telinga. Sekarang, kisah kita telah berakhir, tetapi perjalanan Anda tidak. Jika Anda merasa berani dan ingin terus menyelami misteri yang jauh lebih gelap, ada satu hal yang harus Anda lakukan. Subscribe sekarang. Karena saya tahu, ada sesuatu yang tidak suka kalau kamu pergi begitu saja, dan mereka ingin memastikan kamu kembali. Jangan biarkan mereka menang.